Oke. Terima kasih Yogi. Iya, Ibu. Ya. Semuanya sudah siap belajar? Siap. Siap. Kalau siap belajar, makanan simpen dulu boleh Yogi? Iya, boleh Ibu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dulu lah biar berkah. Boleh Yogi pimpin baca doa? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Hani Bu. Hani kenapa? Hani izin Izin katanya. Oh, ikan keluarganya. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Iya. Insyaallah. Kalian tadi diundang tak? Oh, enggak Ibu. Soalnya ikan ini kasih Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Yogi. Ini karena udah jam ketiga ya, mungkin kalian udah sangat lelah mengikuti pembelajaran kali ini. Mungkin Ibu akan sedikit lebih cepat aja ya belajarnya. Iya. Boleh cepat aja, boleh? Boleh. Tapi kalian fokus ya. Oh, ya. Oke. Materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang teks prosedur lagi aja. Apa sih teks prosedur itu, boleh dibacakan oleh Yogi? Oh, pengertiannya Bu ya? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Prosedur numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang keempat, dalam teks prosedur, pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda berdasarkan fungsi yang menggantikan orang atau benda ya. Kemudian yang terakhir, dalam teks prosedur, verba digunakan berupa verba material dan verba tingkah laku. Nah, Ibu ada contoh nih. Contoh membuat teks prosedur ya. Maaf sebelum contoh kita ke langkah-langkah dulu ya. Langkah-langkah membuat teks prosedur. Yang pertama kita harus menentukan judul. Yang kedua Membuat tujuan. Yang ketiga buat daftar alat dan bahan. ya, yang keempat menyusun langkah. Dan yang kelima sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Ini contohnya cara membuat es teh manis ya. Cara membuatnya yaitu yang pertama, seduh teh dengan air. Dan kalian bisa baca sendiri ya. Ulang dibaca, sok silakan dibaca dulu. Sudah ya. Oke. Nah, mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tugasnya minggu depan masih dengan bahasa Indonesia ya. Kita itu membuat langsung praktik teks prosedur. Jadi setiap orang itu diwajibkan membawa alat-alat, bahan-bahan ya untuk membuat sesuatu teks prosedur. Tapi tidak boleh menggunakan kompor atau apapun itu ya. Siap? Sampai berjumpa di minggu depan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari Ibu. Iya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time Bu. Makasih Bu. Hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Yang kedua, materi yang pada bagian ini kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang ketiga, langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Yang terakhir, penegasan ulang, kesimpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Terima kasih Lili sudah membacakan. Gimana? Nggak ngantuk sekarang? Alhamdulillah. Kaidah kebahasaan teks prosedur Ibu bacakan saja ya, karena kalian mungkin sudah sangat lelah sekali di siang hari ini. Ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, dalam teks prosedur kalimat dapat berupa imperatif, deklaratif, atau integratif. Yang kedua, dalam teks prosedur konjungsi yang digunakan dibagi menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Dan yang ketiga, dalam teks prosedur numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, lanjut kepada ciri-ciri ya. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, menggunakan kalimat
dipakai. Kata kerja aktif, ya. Apalagi enggak? Itu Bu, sama kayak kalimat perintah yang misalnya buka. Oh gitu, ya. Makasih Rizka. Dan yang ketiga terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang keempat menggunakan kata hubung. Kata hubung itu apa aja? Dan, terus, atau, setelah, selanjutnya ya itu termasuk kata hubung. Kemudian terdapat aturan dalam hal bahan dan atau kegiatan. Terdapat aturan ya, ada aturannya. Kemudian menggunakan kata keterangan atau menyatakan rincian waktu, tempat dan cara. Ya, itu terdapat ciri-ciri, salah satu ciri-ciri dari teks prosedur. Dan yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut ya. Kemudian struktur teks prosedur boleh dibacakan oleh Lilis biar kamu gak tidur terus ya. Lihat kamu dari tadi tidur terus ya. Boleh dibacakan Lilis ya keras suaranya. Bagus Lilis. Struktur prosedur yang pertama tujuan Langkah-langkah untuk mencapai apa? Untuk memenuhi formulir pendaftaran. Sampai sini ada yang mau contoh yang lain tentang teks prosedur kompleks yang lebih rumit lagi apa? Oh ini Bu. Cara membangun rumah. Teks prosedur yang perlu disiapkan apa? Bahan-bahannya, tukangnya, apanya? Iya, bisa juga. Kalau kita tidak punya uang tidak boleh membuat rumah ya. Rumah Oh iya. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Boleh dibacakan oleh Rizka? Boleh Bu. Jadi teks prosedur protokol itu merupakan teks yang berisi langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara membuat es teh manis. Oke, kenapa contohnya membuat? Jadi teks prosedur protokolnya bisa dibolak-balik. Es teh manis bisa masukin esnya dulu ke dalam gelas, bisa tehnya dulu. Nah, tapi tujuannya tetap, hasil akhirnya tetap sama. Nah, itu adalah teks prosedur protokol ya. Jadi jenis-jenis teks prosedur ada 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah Ibu. Sudah. Kenapa kamu makan terus Yogi? Ini Bu, karena Bu belum makan. Tadi istirahatnya ke WC Bu. Oh iya, siap. Lanjut kepada ciri-ciri ya. Yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Sampai sini pengertian, ada yang mau ditanyakan tidak? Sangat dipahami. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu untuk memberikan panduan rinci tentang cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan material atau metode dengan sangat detail. Karena ada langkah-langkah, step by stepnya, ada bahan-bahannya, tidak acak-acakan ya cara membuatnya. Tujuannya untuk itu. Kemudian ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana apa pengertiannya, boleh dibacakan oleh Tia? Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Nah, teks prosedur sederhana mah yang mudah-mudah aja. Cara menyalakan teks televisi apa? Langkah-langkahnya ambil remote, ya pencet tombol yang warna merah, sudah nyala. Kalau gitu dulu Bu. Kan sudah nyolok ya? Ya Ibu. Sudah enggak? Udah nyolok ya? Ya udah. Karena kita bukan hidup di zaman purba. Oh, ya. iya. Oke. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Boleh dibacakan ya Safira? Boleh Bu. Teks prosedur kompleks itu merupakan terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah. Nah, teks prosedur kompleks itu tahapan yang sangat rumit sekali. Contohnya, kenapa kalian agak bingung ya? Formulir pendaftaran sekolah juga termasuk teks prosedur karena melakukan cara-cara langkah-langkah ya, langkah-langkahnya, contohnya, contoh kecilnya harus dikumpulkan nilai ijazah, kartu keluar. Apa sih teks prosedur itu, boleh dibacakan oleh Yogi? Oh, pengertiannya ya Bu ya? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan
urutan proses membuat suatu dari tahapan sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Oke, terima kasih Yogi. Kedepannya Yogi